Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar IPS tentang pengaruh negara maritim dan agraris terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Disimak ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu Indonesia sebagai negara maritim, yang kedua Indonesia sebagai negara agraris, dan yang ketiga pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Yang pertama, Indonesia sebagai negara maritim. Maritim, kalian pernah dengar kata maritim? Dalam KBBI, maritim adalah berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Lantas, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Indonesia memiliki banyak pulau sehingga dikenal dengan negara kepulauan. Laut di Indonesia sangat luas dan memiliki banyak kekayaan. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Bentuk kekayaan sumber daya kelautan. Yang pertama ada sumber daya alam kelautan terbarukan seperti perikanan laut, perikanan air payau, terumbu karang, hutan bakau, dan rumput laut. Sedangkan yang kedua ada sumber daya alam kelautan yang tidak terbarukan seperti minyak dan gas bumi, timah, biji besi, bauksit, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada sumber daya alam yang disebut dengan energi kelautan seperti pasang surutnya air laut, gelombang air laut, dan angin. Dan yang terakhir ada jasa-jasa lingkungan seperti pariwisata bahari, transportasi laut, dan lain sebagainya. Lanjut, kegiatan apa yang dapat merusak laut? Yang pertama ada yang disebut dengan illegal fishing. Kalian pernah dengar kata illegal fishing? Illegal fishing itu penangkapan ikan secara ilegal, ya, baik itu menggunakan alat yang terlarang ataupun menangkap ikan yang memang dilarang untuk ditangkap. Yang kedua, kita akan belajar tentang Indonesia sebagai negara agraris. Apa itu agraris? Nah, negara agraris itu ditandai dengan dua hal ya. Yang pertama, masyarakatnya seperti Indonesia, yang sebagian besar rakyat Indonesia itu memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dan yang kedua, lahan. Lahan pertanian yang luas tersebut digunakan untuk persawahan, tegalan, huma, dan lain-lain. Pada areal pertanian, penduduk mengusahakan jenis tanaman pangan. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Adapun jenis tanaman pangan itu, yang pertama disebut dengan serealia seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Yang kedua biji-bijian seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Dan yang ketiga umbi-umbian seperti talas, wortel, kentang, ubi jalar, ubi kayu, dan sebagainya. Nah, itu dia materi tentang Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Lanjut, kita akan belajar tentang pengaruh negara agraris dan maritim terhadap kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama, masyarakat yang tinggal di negara agraris itu akan memanfaatkan lahannya itu untuk bertani atau menggarap sawah. Yang kedua, masyarakat akan terbiasa bergotong royong untuk memanen padi di sawah. Yang ketiga, hasil kebun untuk konsumsi sehari-hari. Dan yang terakhir itu masyarakat akan memiliki penghasilan dari apa yang ditanamnya tersebut. Nah, yang kedua negara maritim. Masyarakat yang tinggal di negara maritim itu akan menggantungkan mata pencahariannya dari laut. Yang kedua, memiliki keahlian membuat perahu, jaring, kail, dan berenang karena itu memang kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga, masyarakat itu akan menghormati roh nenek moyang seperti pada acara pesta sedekah laut. Dan yang keempat, transaksi jual beli bisa dilakukan di perairan atau di sungai atau di laut. Nah, itu dia materi kita hari ini anak-anakku sekalian. Bagaimana? Sudah paham? Nah, lanjut kita akan berlatih ya. Ikuti langkahnya. Yang pertama, pahami kembali materi yang sudah Pak dijelaskan. Yang kedua, kerjakan LKPD IPS yang ada di dalam mapnya. Lalu yang terakhir, simpan kembali LKPD yang sudah dikerjakan atau rapihkan kembali atau cek kembali LKPD-nya.
Oke, terima kasih sudah belajar IPS hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa memahami apa yang Pak Yedi sudah jelaskan hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.